Oke. Oke. Assalamualaikum Pak Arpan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bu Dwi. Tambah Gimana? fresh aja Ya, ini ya. kelihatannya Bu Dwi juga ya. sehat kelihatannya. Wes Alhamdulillah. tambah sehat, tambah. Ya, alhamdulillah. Gini Pak Pan. Ya. Tadi saya ketemu sama Bu Ulfa. Ya, terus? Nah, rencananya saya mau melakukan coaching sama Bu Ulfa nih. Nah, jadi di sini saya mau minta bantuan Pak Arpan nih untuk jadi supervisor saya, untuk mensupervisi saya, coaching saya sama Bu Ulfa. Kira-kira Pak Arpan bisa enggak? Oh ya, sangat bisa Bu Dwi. Kalaupun Bu Dwi percaya ya kita siap saja. Tapi sebelum Bu Dwi melakukan coaching dan coaching dengan Bu Ulfa, kita sepakati dulu mana rubrik-rubrik yang akan saya nilai nanti. Oh iya. Indikator-indikatornya, kemudian tujuannya harus jelas Bu Dwi. Oh iya ya. Biar pada saat coaching nanti tidak mengembang. Oh iya. Terfokus pada permasalahan saja itu. Oh iya ya ya. Terima kasih banyak Ya, Pak Pan ya. kalau sudah bersedia. Oke, kalau begitu yang minta Bu Ulfa dulu ya, kita Iya, panggil Bu Ulfa boleh, dulu. Ayo Bu Ulfa. Halo Bu Wi. Halo juga, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, Parpan Oh, juga. alhamdulillah Bu Ulfa. Sehat Bu Ulfa? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, Pak, tadi pas Pak bisik-bisik di saya tadi pagi itu katanya ada yang mau dibicarakan nih sama saya. Jadinya saya minta bantuan Pak Arpan nih untuk jadi supervisor kita nih di proses coaching kita ini. Nah, kita dengar dulu dari penjelasan dari Pak Arpan ya. Apa yang Terima kasih Bu Ulfa. Oke, Kesempatannya juga. Jadi tadi Bu Dwi minta saya untuk jadi supervisornya. Sebelum melakukan coaching, kita sepakati dulu Bu Ulfa. Hal-hal apa saja yang ingin saya nilai, memberikan pengamatan pada saat ibu-ibu nanti melakukan percakapan. Ada 3 kriterianya, nanti pra supervisinya, kemudian ada saat observasi dan saat pasca observasi. Kemudian yang mau saya tanyakan juga pada saat ini, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu laksanakan ini? Coaching apa tujuannya? soalnya ini membicarakan masalah Bu Ulfa nih, permasalahan Bu Ulfa yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Ternyata masih ada anak-anak kita nih yang belum bisa baca tulis itu Pak. Oh ya, jadi saya baca saja ya apa-apa rubrik yang akan saya amati nanti, yaitu penilaian percakapan coachingnya nanti saya nilai juga ibu berdua nanti. Kemudian kompetensinya nanti, kompetensi daripada coachingnya yang ingin dikembangkan apa di sana. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan saya observasi nanti secara spesifik, lebih mendalam lagi maksudnya. Dan menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Jadi dalam percakapan ibu-ibu nanti harus ada tujuan pengembangan yang ingin dicapai. Kemudian pada saat saya observasi, mencatat dan melihat dan mendengar apa percakapan antara ibu berdua nanti, bagaimana tanggapan, kemudian bagaimana memecahkan masalah atau topik yang diangkat. Oke, berikutnya nanti pada saat paskanya akan saya tanya juga indikator tercapaian pengembangan yang ingin dicapaikan. Dari percakapan ibu berdua nanti saya akan mengetahui apakah ada indikator yang ingin dicapai. Kemudian yang berikutnya saya akan melihat nanti apakah di dalam percakapan itu ada data, maksudnya data permasalahan yang ingin dipecahkan. Maksudnya kalau menyangkut siswa artinya harus ada jumlah siswa yang ingin disolusikan. Dan yang terakhir, catatan saya nanti yang terakhir yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan ibu berdua nanti. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan dulu coachingnya ibu sekalian, silakan. Oke Bu Ulfa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Wi. Kabar? Kabar? Alhamdulillah sehat juga ya. Kabar anak-anak kita gimana? Kondusif?
kondusif, tapi Ada tapinya, ada tapinya. Ada luar beberapa biasa anak, ini. kalau tidak, oh ya, sekitar empat anak yang masih menjadi permasalahan di kelas itu. Nah, kira-kira masalah apa nih anak-anak kita yang 4 ini? Yang 4 ini anak spesial. Wah. Karena mereka ini sepertinya mau diperhatikan lebih khusus daripada teman-temannya, karena saya lihat mereka itu ternyata belum bisa membaca, belum lancar membaca, bisa membaca, cuma untuk mereka menjadi kalimat itu masih kurang. Masih belum ya, artinya berarti yang anak kita yang 4 ini perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Ini di pelajarannya Bu Ulpa aja ya? Iya, tapi ini berarti di Semua kelas ya, di berarti semua mata ya, pelajaran. karena ya berarti belum bisa mengeja tapi tidak bisa merangkai kata ya. Ada 4 orang ya, jadi ini yang menjadi penghambat kayaknya Bu Ulpa ya, menghambat proses pembelajaran yang Bu Ulpa lakukan. Iya. Nah, kira-kira dari anak-anak kita yang 4 ini, apa nih penyebab anak-anak kita ini tidak bisa membaca dan menuliskan? Kita sudah berada di fase dia SMP. Kalau SMP ini sudah bukan Seharusnya ya, tidak seharusnya itu sudah membaca dan menulis itu sudah lancar. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi penyebabnya ini dari keterlambatan anak-anak kita ini? Kalau saya lihat memang dari tingkat konsentrasi mereka ini memang agak kurang dari teman-temannya. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang konsentrasi mereka itulah yang menyebabkan mereka sulit untuk mengimbangi ketercapaian pembelajaran mereka itu dengan teman-temannya. Jadi menurut Bu Ulpa nih, keterlambatan itu disebabkan karena konsentrasi mereka, Iya, artinya konsentrasi. mereka tidak fokus ya, Iya, tidak kurang fokus di dalam belajar. Nah, kira-kira untuk membuat anak-anak ini menjadi konsentrasi, apa yang harus Bu Ulpa lakukan untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak ini? Nah, Karena kalau tidak konsentrasi iya. kan kita juga yang masalah Iya, ini. iya, iya. Anak-anak kita tidak konsentrasi akan jadi permasalahan di saat PBM kita. karena yang menjadi permasalahan dasarnya itu tidak bisa membaca, sehingga itu menyebabkan mereka tidak konsentrasi karena memang nggak nyambung kan. Oh, iya, Jadi yang pertama kali ingin saya selesaikan di sini berarti harus bisa membaca dulu. Yang 4 ini bisa membaca baru akan bisa naik ke tahap selanjutnya. berarti targetnya harus Iya, bisa harus membaca, bisa dulu membaca ya. dulu. Nah, untuk mereka bisa sampai ke tahap bisa membaca ini, apa kira-kira upaya yang Bu Ulpa mau lakukan? Kalau saya ini planningnya saja ini dulu ya Bu Wi. Saya ingin mereka diajarkan secara khusus. Ada waktu khusus mereka akan saya ajak. Tadinya saya sudah konfirmasi dulu dengan guru BP-nya. Saya minta waktunya dan beliau setuju untuk bantu saya untuk mengajar mereka. Oh, artinya ada pelajaran tambahan ya, di luar. pelajaran Ini tambahan. dilakukannya di luar jam pelajaran. Kalau dari planning setelah pulang sekolah mereka akan ada waktu lebih ekstra dari teman-teman yang lain. Nanti mereka akan dikumpulkan di perpustakaan. Oh, berarti di luar jam pelajaran sekolah ya. Kalau di saat jam pelajaran ada upaya? Kalau di saat kalau di sebelum pembelajaran saya takutnya itu akan mengganggu waktu karena yang 4 ini pasti itu terlambat, selalu menjadi yang terlambat. Jadi kalau saya ambil waktu sebelum pembelajaran takutnya itu akan mengganggu waktu pembelajaran. Oh, sehingga Bu Ulpa ambil alternatif di luar jam pembelajarannya, luar biasa. Dan ini kerjasama dengan guru BK-nya juga. Terus untuk yang pembimbingnya Bu Ulpa sendiri Iya, nanti akan dibantu oleh guru BP-nya. akan dibantu sama gua, luar biasa kolaborasinya, semua luar biasa ya, antara Bu Ulpa dengan guru BP-nya. Nah, kira-kira kapan nih upaya-upaya yang Bu Ulpa lakukan itu akan Bu Ulpa laksanakan? Kalau untuk waktunya karena ini masih di lingkungan sekolah, hanya saja setelah pulang sekolah ya, ekstra sedikit waktunya sekitar 20 menit mungkin. Jadi nanti akan dilaksanakan setiap hari.
di saat jam sekolah, pada waktu sekolah, hari-hari sekolah, berarti 6 hari dalam 1 minggu. Berarti rutin ini Ya, ya. rutin. Selama- Setiap pulang sekolah. Selama targetnya selama Targetnya berapa satu bulan ini? bulan ini dulu. Kalau tidak bisa berhasil, nanti kita cari planning yang kedua, kita kerjakan planning kedua. Kira-kira ukuran keberhasilan Bu Ulfa menurut Bu Ulfa itu seperti apa ini? Kalau dari angka minimal lah ini Bu ya. Mm. Kalau dari angka saya minimal mereka di angka 7,5 lah. Kalau bisa maksimal ya 10, tapi targetnya itu minimal. Targetnya ya anak-anak kita berada di angka 7,5. Artinya Iya. di angka 7,5 itu anak-anak kita sudah Sudah bisa bisa mengimbangi dengan teman-temannya di kelas. mengimbangi ya, sudah bisa imbang artinya ya, lebih di atas Iya. setengah artinya ya. Luar biasa Bu Ulfa upayanya ya. Komitmennya ini bagaimana nih anunya untuk keberhasilan anak-anak kita ini? Upayanya ini. Upayanya ini ya harus dilaksanakan. Saya akan melaksanakannya insya Allah kalau tidak ada halangan minggu-minggu ini, awal minggu ini juga akan dilaksanakan. Komitmennya luar biasa ya, bertanggung jawab sampai anak-anak ini harus bisa karena itu akan harus terus bisa ya, karena kalau sudah dasarnya tidak bisa Iya. maka sulit untuk kita Iya. bisa lanjut ke memang membaca itu adalah dasar dari pondasi anak-anak kita untuk kita bisa lanjut ke pembelajaran. Nah, jadi sangat sangat tidak sabar nih menanti kabar keberhasilan dari Bu Ulfa ini. Jadinya saya kok tidak sabar sekali mendengarkan ini ya, dapat infonya Bu Ulfa ini anak-anak kita ini sudah berhasil membaca ya, karena udah usia segini, sekolah kelas SMP begini sudah sebenarnya tidak layak untuk tidak bisa membaca, tapi ternyata masih ya. Semoga upaya-upaya yang Bu Ulfa lakukan, mulai dari Bu Ulfa memberikan pembelajaran yang khusus untuk anak-anak kita ini dengan rutin ya, dengan ikhlas, dengan sabar tanpa mengharap imbalan, itu sudah sangat luar biasa. Semoga itu apa yang Bu Guru Ulfa lakukan itu bisa tercapai, anak-anak kita bisa lancar membaca ya. Semoga dilancarkan ya. Jadi harapan saya sangat berharap akan mendapat kabar baik dari Bu Ulfa mengenai anak-anak kita ya. Ketika sudah Finish. Luar Berhasil. biasa Bu Ulfa ini ya, semangatnya sangat-sangat ini yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Perlu menjadi motivasi untuk Bapak Ibu guru yang lain, sehingga nantinya anak-anak kita sudah tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak bisa membaca dan menulis. Oke, terima kasih Kak Wi, terima kasih atas Gimana waktunya. nih ya, sudah agak lega. Ya semoga cepat mendapatkan hasil yang maksimal. Oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ibu-ibu guru yang hebat. Jadi gimana perasaannya Bu Ulfa tadi? Sudah plong karena unek-uneknya sudah dikeluarkan. Bagus ya. Jadi ya langsung saja ibu-ibu guru yang hebat. Jadi sesuai dengan hasil pengamatan saya pada saat supervisi. Pada saat pra tadi dari tujuan, kemudian pengembangan ingin dikembangkan, strategi itu ibu-ibu sudah menyampaikan dengan detail secara umum, dan kemudian dituangkan lagi, dijelaskan lagi pada saat lakukan coaching antara coaching dan coaching. Pada saat ibu-ibu melakukan percakapan tadi, ada beberapa catatan saya ini yang menjadi tujuannya tentunya ingin membuat anak 4 orang ini kan, 4 orang dari data yang disampaikan Bu Ulfa tadi, 4 orang ini ingin mereka itu bisa membaca, ingin bisa membaca. Kemudian kendala, hambatan yang berdasarkan identifikasi yang disampaikan di Ibu Ulfa tadi itu ada kurangnya konsentrasi ya. Betul. Kemudian juga mungkin tidak pernah diajarkan mungkin secara maksimal pada saat sekolah dasar. sekolah mungkin. dasar. Ya, itu catatan saya. Kemudian anak yang 4 orang ini tidak fokus. Ya, disampaikan tidak fokus, itu kendalanya. Dan rencana yang ingin dikembangkan oleh Bu Ulfa tadi itu bisa membaca dulu
Ya. Artinya karena kalau kalau sudah anak bisa membaca konsep dasarnya, maka yang lainnya itu bisa Tentu berkembang bisa dan bisa dikembangkan. menyesuaikan diri dengan teman-teman lain baik di Betul, kelas betul. maupun di luar kelas. Betul, Pak. Kemudian strategi yang ingin dikembangkan tadi cukup jelas juga. Dalam waktu dekat ini Bulpa ingin mengumpulkan ingin berkomunikasi dengan guru BP, guru BK. Dan kegiatan ini ingin dilaksanakan pada saat pulang sekolah di perpustakaan. Jadi kemudian juga ada komitmennya itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Cuman tadi sekedar masukan guru Dewi dan Ibu Pak tadi tentang tanggung jawab. Kalau bisa ini karena ini instansi instansi resmi kita, jangan hanya sebatas kepada guru BPBK saja. Ya, betul, Pertama, betul. kepala sekolah di sana ingat, Oke, ya. kepala Ya. sekolah adalah pemangku kebijakan, ya. Betul. Pucuk pimpinan yang akan bertanggung jawab dalam melakukan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan siswa ataupun hal lainnya. Ingat itu Ya, ya. Betul, Ada kerjasama betul. lagi dengan kepala sekolah. Ya. Baru guru BP, guru BK, dan bila perlu juga warga sekolah Guru bahasa lainnya, Indonesianya, ya guru bahasa guru Indonesianya, mapelnya. terutama dalam bisa membaca ini. Betul, Itu, Pak, betul. ya. Iya, betul. Dan refleksi saya juga ya melihat tadi bahwa luar biasa tanggung jawab yang berada di pundak Bulpa tadi. Betul. Selain Luar tupoksi- biasa besar. Selain tupoksi utamanya sebagai guru di kelas, beliau juga ingin mengembangkan anak-anak betul. ini untuk bisa membaca itu sudah Luar biasa. Bulpa. Jadi harapan saya untuk Ibu Dwi dan Ibu Bulpa tetap semangat. Ya, mari kita ciptakan pembelajaran yang kondusif, ya. Ciptakan anak-anak ini menjadi anak yang berguna, baik Cerdas. terhadap orang tua, agama maupun usaha dan bangsa. Tetap semangat Amin, sekali. semangat. Ya, demikian. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.